Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurferi Ardiansah dari kelas KBC absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya sendiri yang bertema dampak game online terhadap prestasi siswa. Dalam karya ilmiah yaitu yang pertama ada kata pengantar, yang kedua daftar isi, dan yang ketiga itu ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Biasanya latar belakang ini membahas tentang sedikit masalah tentang dampak game online. Yang kedua yaitu ada masalah penelitian. Biasanya di sini membahas bahan-bahan apa yang akan dibahas dalam pembahasan. Lalu yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian. Yang keempat itu adalah manfaat. Biasanya manfaat ini berisi tentang manfaat apa dalam karya ilmiah ini. Pada bab 2 ini berisi tentang pembahasan dari bahan-bahan dari masalah penelitian. Di sini pembahasan ini mengenai yang pertama yaitu pengertian game online. Game online ini secara terminologi yaitu berasal dari dua kata yaitu game dan online. Kalau game itu artinya permainan dan online itu adalah yang terhubung terhadap internet. Jadi game online itu adalah game atau permainan yang terhubung dalam internet. Yang kedua yaitu adalah dampak negatif dari game online bagi pelajar. Dampaknya yang pertama yaitu adalah dalam segi keuangan. Seorang pelajar yang ketagihan dalam memainkan game online, dia akan menghabiskan uangnya untuk bermain game online. Uangnya itu digunakan untuk membeli uang virtual seperti membelikan peralatan, barang, senjata, dan bangunan-bangunan yang ada pada game tersebut. Yang kedua itu adalah dalam segi waktu. Seorang pelajar yang kecanduan dalam bermain game, dia akan menghabiskan waktu berjam-jamnya hanya untuk memain game online. Tidak jarang dari seorang pelajar ini bolos hanya untuk memainkan game online di warkop, yaitu warung kopi. Yaitu hanya untuk menaikkan level atau menaikkan rank dan menghilangkan stres saja. Yang ketiga itu adalah dari segi semangat belajar. Dari segi ini, seorang pelajar yang kecanduan dalam bermain game online akan sulit untuk membagi waktu bermain dan waktu belajarnya, sehingga ia lalai terhadap tugas-tugasnya yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga itu adalah dampak positif dari bermain game online. Yang pertama itu adalah menghilangkan stres. Dampak positif yang paling umum dalam bermain game itu adalah menghilangkan stres. Karena jika seorang pelajar mempunyai masalah atau kesulitan dalam tugas-tugasnya, biasanya dia melampiaskannya kepada game online. Karena pada game online dia dapat melupakan semua masalah yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu adalah menambah konsentrasi. Penelitian dari Inggris menemukan bahwa orang yang suka bermain game online ini akan meningkatkan atau menambahkan daya konsentrasi yang sangat tinggi bagi sang pelajar, dan juga bisa mengembangkan imajinasi pada sang pelajar itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kinerja otak. Jadi seorang pelajar yang bermain game online ini dapat meningkatkan kinerja otak sang pelajar itu sendiri. Alasan yang keempat yaitu adalah cara mengatasi kecenderungan seorang pelajar terhadap game online. Yang pertama yaitu adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah seperti olahraga dan bersosialisasi terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya. Yang kedua yaitu adalah menggunakan metode spiritual thinking, yaitu di mana seorang pelajar ini melakukan mengalihkan dari game online melakukan hal-hal yang kreatif atau yang positif. Seorang pelajar bisa menyenangkan dirinya untuk bermain game online.
maka sang pelajar ini harus bisa memprogramkan diri untuk hal-hal yang lebih baik lagi. 3 penutup berisi tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu di mana kita harus bisa membagi waktu untuk belajar dan waktu untuk bermain game online. Dan di sini juga kita mengetahui apa saja dampak-dampak dari bermain game online. Dan juga cara mengatasi seseorang yang kecenderungan dalam bermain game online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.